Adakah keberanian di hatimu untuk meruntuhkan keakuanku demi menemukan kedamaian sejati yang selama ini terhalang oleh ego karena selalu ingin memiliki? Pernahkah kamu perhatikan bahwa sesuatu hal yang paling indah di dunia ini justru indah karena mereka tidak bertahan selamanya? Kita sering sekali melihat sesuatu yang indah di bumi ini, seperti melihat kelopak bunga yang mekar, kembang api di langit malam, atau warna jingga di langit saat matahari terbenam. Kita tidak pernah marah pada matahari karena ia tenggelam. Kita menikmati senja, lalu membiarkannya berlalu. Tapi, mengapa kita begitu kesulitan menerapkan hal yang sama pada kehidupan kita sendiri? Kita hidup di era di mana kita diajarkan untuk menggenggam pencapaian, status, hubungan, hingga ekspektasi masa depan. Jangan pernah memaksa untuk mengunci kepemilikan, karena jika kita mengira bahwa dengan menggenggam erat, kita bisa mengendalikan hidup dan aman dari rasa sakit, genggaman yang terlalu erat itu perlahan bisa berubah menjadi luka. Jemari kita kaku, telapak tangan kita berdarah karena menolak melepaskan apa yang memang sudah seharusnya pergi. Kita menjadi manusia yang cemas setiap kali ada hal yang berjalan di luar rencana. Seolah-olah ketidakpastian adalah musuh yang harus diperangi. Padahal, kepastian adalah ilusi yang kita ciptakan sendiri untuk menenangkan ketakutan kita. Video ini adalah sebuah undangan untuk duduk sejenak, mengendurkan jemari tanganmu yang lelah karena terus menggenggam, dan belajar memahami satu hukum semesta yang paling absolut, namun paling sering kita lupakan. Hukum tentang ketidakkekalan. Mengapa melepaskan terasa begitu menakutkan? Jawabannya adalah kemelekatan, attachment. Kita seringkali tidak bisa membedakan antara mencintai dan memiliki. Saat mencintai bunga, kita sudah cukup puas memandanginya di taman yang luas dan tumbuh bersama angin dan matahari. Tapi saat melekat, kita memetiknya dan mengontrolnya agar tetap menjadi milik kita. Hasilnya, bunga itu mati lebih cepat. Ketika kita melekat pada masa muda, jabatan, hubungan yang toksik, atau bahkan versi lama dari diri kita sendiri, kita sedang menanam benih penderitaan kita sendiri. Rasa sakit saat kehilangan sebenarnya bukan berasal dari hilangnya hal tersebut, melainkan dari penolakan kita terhadap realita bahwa hal itu memang sudah waktunya selesai. Kita berduka bukan karena dunia ini berubah, melainkan karena kita menolak ikut berubah bersamanya. Pikiran kita menyukai kepastian, sehingga kita menolak sifat alami waktu yang selalu bergerak maju. Kita seperti orang yang mencoba menahan arus sungai yang deras dengan kedua tangan kosong. Kita berteriak pada air, memohon agar ia berhenti mengalir. Kita akan kelelahan, terluka, dan pada akhirnya arus itu akan tetap mengalir menyeret kita dalam keputusasaan. Apakah ada cara untuk hidup di dunia yang selalu berubah ini, tanpa harus selalu diselimuti rasa cemas? Jawabannya tidak terletak pada bagaimana cara menghentikan ombak, melainkan bagaimana cara belajar berselancar di atasnya. Tapi, apa sebenarnya arti berselancar dalam kehidupan nyata? Berselancar artinya kita berhenti menuntut situasi agar selalu sesuai dengan keinginan kita dan mulai melatih kemampuan kita untuk beradaptasi dengan situasi apapun. Orang yang cemas ingin laut selalu tenang, dan itu mustahil. Sementara seorang peselancar yang mahir, dia tidak peduli seberapa besar ombak yang datang.
karena dia percaya pada keseimbangan kakinya sendiri. Dalam hidup, berselancar berarti mengubah fokusmu. Dari sibuk mengontrol hal-hal di luar dirimu yang tidak bisa kamu kendalikan. Seperti opini orang lain, masa depan, atau kepastian ekonomi. Lalu, bagaimana cara melatih kaki kita agar bisa seimbang di atas papan selancar kehidupan ini? Langkah pertamanya adalah dengan mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. Bayangkan kesadaranmu yang terdalam adalah langit yang sangat luas, tak bertepi, dan abadi. Sementara emosimu, rasa cemas, kesedihan, kemarahan, patah hati, bahkan kebahagiaan yang meluap-luap, hanyalah cuaca yang melintas di atasnya. Kadang hari ini cerah dengan awan putih yang tenang, kadang badai besar dengan petir yang menyambar tanpa ampun. Apa yang dilakukan langit saat badai datang? Apakah langit melawan? Apakah langit menjadi panik dan ketakutan bahwa ia akan berwarna hitam selamanya? Tidak. Langit tidak mengusir badai, tidak juga memeluknya. Langit hanya diam, menyediakan ruang yang lapang bagi badai tersebut untuk datang, menyelesaikan tugasnya, lalu lewat. Langit tidak pernah terkontaminasi oleh cuaca. Langit tetaplah langit, biru dan jernih di balik awan yang paling gelap sekalipun. Kesalahan terbesar kita dalam hidup yang modern ini adalah kita sering mengidentifikasikan diri kita sebagai cuaca itu. Saat kesedihan datang, kita tenggelam dan berpikir, kesedihan ini adalah diriku, aku adalah manusia yang malang. Kita membiarkan diri kita terseret oleh setiap embusan angin emosi, hingga kita lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Melalui mindfulness, kesadaran penuh, kita belajar mundur satu langkah. Kita memosisikan diri bukan sebagai orang yang kehujanan di tengah jalan, melainkan sebagai pengamat di balik jendela kaca yang aman. Alih-alih berkata, "Aku sangat cemas dan ketakutan," ubahlah bahasamu menjadi, "Aku menyadari ada rasa cemas yang saat ini sedang melintas di langit kesadaranku yang luas." Perspektif ini selaras dengan yang diajarkan oleh seorang filsuf, Sokrates. Tentang esensi jiwa manusia, Sokrates menegaskan bahwa jiwa yang sejati adalah entitas yang abadi, tenang dan jernih, layaknya langit luas tanpa batas. Namun, jiwa seringkali menderita dan terdistorsi, karena ia terlalu erat menggenggam serta mengidentifikasikan dirinya dengan hasrat, ketakutan, dan rasa cemas yang sebenarnya hanyalah cuaca fana yang menempel sementara. Melalui metode pemeriksaan diri, Sokrates mengajak kita untuk melangkah mundur dan terus bertanya, apakah rasa cemas ini benar-benar diriku, atau ia hanyalah sesuatu di luar jiwaku yang sedang mencoba melintas? Saat kita mampu memisahkan ego yang posesif dari jiwa yang murni, kita dibebaskan dari belenggu ketakutan. Disinilah seni melepaskan itu dimulai. Karena pada akhirnya kamu bukanlah kecemasan itu. Kamu adalah langit yang menyadari awan-awan itu. Dan karena emosi hanyalah fenomena cuaca yang datang dan pergi, kamu tahu dengan kepastian mutlak bahwa badai ini pun pasti akan reda. Bagaimana kita mempraktikkan filosofi yang terdengar indah ini dalam hiruk-pikuk keseharian kita? Melepaskan seringkali disalahartikan sebagai tindakan menyerah, menjadi apatis atau tidak peduli. Padahal, melepaskan adalah tindakan keberanian tertinggi. Langkah pertama adalah penerimaan tanpa syarat, radical acceptance. Melepaskan bukan memaksa pikiran untuk melupakan, bukan pula berpura-pura semua baik-baik saja sambil menahan tangis. Melepaskan dimulai dengan menatap realita tepat di matanya dan berkata, "Ya, ini sedang terjadi. Jika kamu sedang terluka, akui bahwa kamu terluka. Jangan dilawan.
Jangan dihakimi. Pohon tidak pernah menahan daunnya yang menguning untuk tetap bertahan di dahan. Ia tidak merasa gagal saat daunnya gugur. Ia membiarkannya jatuh ke tanah, membusuk menjadi pupuk, agar ia bisa menumbuhkan tunas yang baru. Langkah kedua adalah kembali ke tubuh dan napasmu. Ketika pikiranmu mulai terjebak dalam labirin overthinking, sadarilah bahwa pikiranmu sedang berjalan-jalan ke dimensi waktu yang tidak ada, masa lalu yang sudah menjadi abu, atau masa depan yang masih berupa kabut. Satu-satunya tempat di mana ketidakkekalan bisa dinikmati tanpa rasa takut adalah detik ini, saat ini. Mari kita coba bersama. Dimanapun kamu berada saat ini, di kamar yang sepi, di tengah kemacetan, atau di sela waktu istirahat kerjamu, mari kita jeda sejenak. Tarik napasmu dalam-dalam. Rasakan udara dingin yang segar mengisi paru-parumu. Rasakan dadamu mengembang. Dan embuskan perlahan melalui mulut. Lepaskan semua ketegangan di bahumu. Biarkan rahangmu rileks. Perhatikan napas itu. Napas yang baru saja kamu ambil dengan begitu nikmat, tidak bisa kamu tahan selamanya di dalam dadamu, bukan? Kamu harus merelakannya pergi, mengembuskannya kembali ke alam, agar paru-parumu punya ruang untuk menerima napas yang baru. Napas pada dasarnya adalah kehidupan itu sendiri. Napas juga hakikatnya adalah proses menarik dan melepaskan di setiap detiknya. Padahal kita sudah melakukannya sejak lahir. Kita hanya lupa cara menerapkannya pada segala sesuatu di luar diri kita yang selama ini kita genggam erat dalam hidup. Jika kita memandang melepaskan dari kacamata spiritualitas Islam dan tasawuf Jalaluddin Rumi, kita akan menemukan sebuah paradoks yang indah. Mengapa Tuhan menciptakan perpisahan, kehilangan, dan patah hati di dunia yang fana ini? Rumi pernah berbisik melintasi zaman melalui puisinya yang sangat terkenal. Luka adalah tempat di mana cahaya memasuki dirimu. Bagi seorang sufi, setiap kali dunia mengecewakan kita, setiap kali apa yang kita genggam erat diambil dari jemari kita, itu bukanlah bentuk hukuman. Itu adalah cara semesta meretakan dinding ego kita yang keras. Ketika hati kita hancur karena kehilangan, di celah-celah kehancuran itulah cahaya ilahi bisa masuk. Selama cangkir jiwamu penuh dengan kemelekatan duniawi, air kebijaksanaan sejati tidak akan bisa dituang ke dalamnya. Kamu harus dikosongkan terlebih dahulu agar bisa diisi kembali. Dalam narasinya Rumi, melepaskan adalah bentuk tertinggi dari penyerahan diri terhadap Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq. Rumi mengajarkan kita untuk melihat kehilangan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai proses pulang. Sama halnya ketika sebongkah emas mentah dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat panas. Ia tidak sedang dimusnahkan. Pembakaran dan peleburan itu adalah satu-satunya cara untuk memisahkannya dari segala kotoran yang menempel, hingga ia menjadi emas murni yang berkilau indah. Begitu pula dengan jiwamu. Saat kamu dipaksa melepaskan sesuatu, adalah proses peleburan ego. Sebuah jalan sunyi untuk memurnikan jiwa dari kemelekatan duniamu. Kehilangan itu memaksamu menyadari bahwa tempat bersandar yang sejati bukanlah pada apa yang bisa hancur dan hilang, melainkan pada Ia yang Maha Kekal. Pada akhirnya, memahami ketidakkekalan tidak membuat kita menjadi manusia yang dingin, sinis, atau tidak peduli pada dunia. Justru sebaliknya, ini adalah gerbang menuju cinta yang paling murni.
Ketika kamu benar-benar sadar bahwa orang-orang yang kamu cintai hari ini, kesehatan yang kamu miliki, atau momen indah sore ini tidak akan bertahan selamanya. Kamu tidak akan lagi menyia-nyiakan waktu. Kamu tidak akan lagi sibuk dengan ponselmu saat ibumu sedang berbicara. Kamu akan mendengarkan dengan lebih utuh, memeluk dengan lebih erat, memaafkan dengan lebih cepat, dan mensyukuri setiap tegukan cangkir kopi pagimu dengan kesadaran penuh. Ketidakkekalan adalah alasan mengapa hidup ini begitu magis dan berharga. Sesuatu menjadi sangat bernilai justru karena ia tidak selamanya kita miliki. Seperti kata Rumi, jangan merasa kesepian, seluruh semesta ada di dalam dirimu. Jika seluruh semesta sudah ada di dalammu, apalagi kehilangan di luar sana yang harus kamu tangisi. Mulai hari ini, ketika badai kehidupan datang menghampirimu, ketika rencana-rencanamu hancur berantakan, atau ketika kamu merasa begitu takut kehilangan apa yang kamu miliki, berhentilah berlari. Kembalilah ke dalam langit di dalam dirimu. Tarik napas, sadari momen ini sebagai satu-satunya yang nyata. Embuskan napas, kendurkan cengkeraman jemarimu pada ekspektasi dunia, dan berbisiklah dengan lembut pada jiwamu yang lelah, sebuah kalimat kuno yang menyelamatkan. Ini pun akan berlalu. Jaga kedamaianmu. Di tengah perasaan apapun yang sedang menghampiri hatimu, tetaplah menjaga secercah cahaya titik putih di hatimu.